Atlet cantik asal Prancis ini terancam tidak bisa mengikuti permainan badminton lagi untuk waktu yang lama. Apakah yang terjadi? Simak video ini sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf dan di sini saya akan mengangkat kasus cedera Lea Palermo di ajang Piala Uber 2020. Pebulu tangkis asal Prancis Lea Palermo mendapatkan cedera mengerikan saat tampil di babak penyisihan pertama Grup A Piala Uber 2020, Sabtu 9 Oktober 2021. Kejadian tersebut berlangsung saat partai kedua antara Jepang versus Prancis di laga pertama babak penyisihan Grup A Piala Uber 2020. Pada menit-menit awal, pertandingan game pertama berlangsung cukup sengit, dengan wakil Prancis hendak melakukan perlawanan dengan Lea Palermo melakukan jump smash yang gagal dihalau oleh Jepang. Namun, saat melakukan aksi jump smash dan hendak mendarat ke tanah, pasangan Delpin Deluru itu salah melakukan pendaratan dengan kaki kirinya. Kaki kirinya nampak tak kuasa menjadi tumpuan dan Lea pun langsung terjatuh sambil menjerit kesakitan. Untuk lebih lanjutnya, mari kita lihat video berikut ini. Dalam video terlihat pertandingan game pertama tersebut berlangsung cukup sengit antara tim Prancis melawan tim Jepang. Namun kemudian Lea Palermo melakukan jump smash yang gagal dihalau oleh Jepang. Setelah melakukan jump smash, Lea Palermo berusaha mendarat menggunakan kaki kirinya. Namun tampaknya kaki tersebut kurang seimbang dan tidak kuasa menahan beban dari Lea Palermo sehingga Lea Palermo terjatuh dan mengalami cedera di lapangan. Setelah menonton video tadi, lalu bagaimanakah cara untuk membuat kita terhindar dari cedera lutut setelah melakukan lompatan smash? Sebenarnya cara paling ideal untuk mendarat setelah melompat adalah mendaratkan kedua kaki dalam waktu yang hampir bersamaan. Tetapi cara ini cukup sulit dilakukan oleh pebulu tangkis. Atlet yang mungkin melakukannya adalah pesepak bola, pevoli, dan pebasket. Bahkan tidak jarang pevoli dan pebasket juga bisa mengalami kesalahan dalam pendaratan. Kenapa? Karena saat melakukan lompatan, kita perlu melihat apakah pemain itu menggerakkan salah satu tangan lebih dominan di atas tangan lainnya atau kedua tangannya sama tinggi. Kalau pemain melakukan gerakan tangan sama tinggi di udara, maka potensi kesalahan pendaratan menjadi berkurang. Sayangnya di bulu tangkis, tangan pemain sudah pasti ada yang salah satunya lebih tinggi saat melompat. Nah, disinilah letak keseimbangan saat pendaratan menjadi terganggu. Kita bisa lihat lagi video yang tadi. Di sana terlihat bahwa Lea Palermo melakukan smash menggunakan tangan kanan dan kemudian mendarat menggunakan kaki kiri. Nah, di sini terjadi gangguan keseimbangan saat mendarat sehingga kaki kesulitan untuk mencari keseimbangan di situ, sehingga menyebabkan Lea Palermo terjatuh dan menjerit kesakitan di lapangan. Selain faktor keseimbangan tadi, kekuatan otot kaki juga merupakan faktor besar yang menentukan keseimbangan dalam mendarat setelah melompat. Sampai sini mungkin masih ada yang berpikir tentang teknik mendarat menggunakan dua kaki untuk pebulu tangkis. Tetapi teknik ini cenderung tidak kuat untuk melakukan smash keras. Ketika tangan berusaha mengayun ke salah satu sisi, tubuh juga akan cenderung berbelok dan kaki akan refleks mencari titik mana yang kehilangan keseimbangan saat di udara. Maka ketika mendarat, kaki itulah yang harus menumpu terlebih dahulu. Berhubung para pebulu tangkis dominan menggunakan tangan kanan, cedera lutut yang sering dialami juga biasanya di kaki kiri, karena kaki kirilah yang paling sering mendarat terlebih dahulu dibanding kaki kanan. Setelah penjelasan yang saya jelaskan tadi, di sini saya akan menunjukkan beberapa penerapan atau pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah cedera yang dialami seperti Lea Palermo tadi. Berikut videonya. Dalam video ini saya akan menunjukkan beberapa gerakan atau latihan untuk mencegah terjadinya cedera yang dialami seperti Lea Palermo tadi. Meski tidak benar-benar mencegah, latihan yang cukup bisa mengurangi resiko mengalami cedera pendaratan setelah melakukan lompatan. Beberapa program latihan untuk menurunkan resiko cedera tersebut antara lain: 1. Melakukan pemanasan. Yang kedua, penguatan otot inti termasuk pinggang, panggul, dan perut bawah dengan tujuan agar atlet tidak menggerakkan lutut ke dalam saat squat. Yang ketiga, penguatan otot kaki, terutama hamstring, untuk memastikan keseluruhan otot kaki mempunyai kekuatan yang seimbang. Kemudian ada latihan teknik, terutama posisi kaki dan lutut saat meloncat dan mendarat.
Dan yang terakhir, latihan teknik berputar dan melakukan gerakan yang mendadak. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga akan cenderung berbelok dan kaki adek untuk menurunkan risiko dua tangan atau sama tapi 100 tangan